Hai, assalamualaikum. Yuk simak video pembelajaran tentang korelasi bivariat menggunakan uji korelasi koefisien produk momen oleh kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lolita Dia Amaria akan menjelaskan mengenai pengertian korelasi person produk momen. Sebelumnya, korelasi merupakan hubungan antara dua buah variabel. Jika nilai suatu variabel naik sedangkan nilai variabel yang lain turun, maka dikatakan terdapat hubungan negatif serta sebaliknya. Korelasi yang biasa digunakan dalam penelitian adalah korelasi person produk momen. Korelasi person produk momen itu adalah untuk mencari arah dan kekuatan hubungan antara variabel bebas yang disimbolkan X dan variabel tak bebas yang disimbolkan Y dan data berbentuk interval dan rasio. Korelasi person digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel atau bivariat yang berbentuk interval atau rasio dan sumber data dari dua variabel atau lebih tersebut adalah sama. Tujuan pada korelasi ini untuk mencari korelasi koefisien yang disimbolkan dengan R. Kegunaannya adalah untuk mengetahui derajat hubungan dan menyatakan besar hubungan atau kontribusi dua variabel antara variabel bebas atau independen yaitu X dengan variabel terikat atau dependen yang disimbolkan Y. Teknik korelasi produk momen merupakan salah satu teknik untuk mencari tingkat keeratan hubungan antara dua variabel dengan cara memperkalikan momen-momen atau hal-hal penting kedua variabel tersebut. Korelasi produk momen seringkali disebut dengan korelasi person atau sesuai nama orang yang mengembangkan teknik ini. Teknik ini dapat diterapkan jika beberapa persyaratannya terpenuhi, yaitu yang pertama, data variabel yang dikorelasikan berjenis data kontinu atau berupa interval. Yang kedua, sampel yang ditelitinya memenuhi syarat homogenitasnya. Dan yang ketiga, bentuk hubungan merupakan agresi yang linier. Nah, itu tadi mengenai korelasi person produk momen dari saya. Selebihnya mohon maaf. Saya Harisma Khairunisa akan menjelaskan materi tentang kegunaan korelasi koefisien produk momen dan contoh perhitungan korelasi koefisien produk momen. Pertama yaitu kegunaan korelasi koefisien produk momen. Analisis korelasi sederhana atau bivariate correlation digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Koefisien korelasi sederhana menunjukkan beberapa besar hubungan yang terjadi antara dua variabel. Analisis korelasi sederhana dengan metode Pearson atau sering disebut produk momen Pearson. Yang kedua, contoh perhitungan korelasi koefisien produk momen. Yang pertama, interval koefisien 0,00 sampai 0,199 itu artinya memiliki tingkat hubungan yang sangat rendah. Yang kedua, 0,20 sampai 0,399 itu berarti tingkat hubungannya rendah. 0,40 sampai 0,599 memiliki tingkat hubungan cukup kuat. 0,60 sampai 0,799 artinya tingkat hubungannya kuat. 0,80 sampai 1000 itu memiliki arti tingkat hubungan yang sangat kuat. Koefisien korelasi atau Pearson correlation memiliki nilai paling kecil min 1 dan paling besar 1. Berkenaan dengan besaran angka ini, jika 0 maka artinya tidak ada korelasi sama sekali. Sementara jika korelasi 1 berarti ada korelasi yang sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa semakin nilai Pearson correlation mendekati 1 atau min 1, maka hubungan antara dua variabel adalah semakin kuat. Sebaliknya, jika nilai R atau Pearson correlation mendekati 0, berarti hubungan dua variabel menjadi semakin lemah. Sebenarnya, tidak ada ketentuan yang benar-benar tepat mengenai apakah angka korelasi tertentu menunjukkan tingkat korelasi yang tinggi atau lemah. Namun, hal berikut ini dapat kita jadikan pedoman sederhana bahwa jika korelasi di atas 0,5 maka menunjukkan korelasi yang cukup kuat, sedangkan jika di bawah 0,5 menunjukkan korelasi yang lemah. Nah, terdapat beberapa rumus yang bisa digunakan untuk mencari korelasi antar dua variabel
atau lebih dengan menggunakan produk momen, diantaranya produk momen dengan angka besar atau skor asli, dan 2 produk momen dengan simpangan. Saya Umu Latifatus Saidatu Zahro akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Karisma. Untuk menghitung dua variabel atau lebih dengan menggunakan produk momen terdapat beberapa cara. Nah, di antaranya yang pertama yaitu produk momen dengan menggunakan angka kasar atau skor asli. Yang kedua, produk momen dengan menggunakan simpangan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang produk momen dengan menggunakan angka kasar atau skor asli. Produk momen dengan angka kasar atau skor asli dengan rumus R X Y sama dengan N sigma X Y dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Nah, langsung saja contohnya, tentukan hubungan antara koordinasi mata tangan dengan hasil smash bulu tangkis pada mahasiswa yang mengontrak mata kuliah bulu tangkis apabila didapat data hasil pengukuran sebagai berikut. Nah, di sini sudah diberikan tabelnya. Subjek A, koordinasi mata tangan 13, hasil smash 11. Subjek B, koordinasi mata tangan 12, hasil smash 14, dan seterusnya subjeknya sampai J. Nah, jumlah dari koordinasi mata tangan dari subjek A sampai dengan subjek J yaitu 75. Lalu hasil smash jumlah tadi dari subjek A sampai J yaitu 80. Nah, penyelesaiannya langsung dibuat tabel agar lebih mudah. Ditulis lagi subjeknya, koordinasi mata tangan, hasil smash. Lalu dicari X kuadrat. X tadi dari koordinasi mata tangan. Jadi semisal dari subjek A, koordinasi mata tangannya 13, X kuadratnya berarti 13 kuadrat sama dengan 169. Begitu juga dengan Y kuadrat. Y kuadrat didapatkan dari hasil smash. Semisal subjek A, hasil smashnya 11. Jadi Y kuadratnya 11 kuadrat sama dengan 121. XY-nya jadi X dikali Y, 13 dikali 11 sama dengan 143. Dan begitu seterusnya. Nanti dijumlah koordinasi mata tangan tadi jumlahnya 75. Hasil smash 80. X kuadratnya 687. Y kuadratnya 784, X kali Y jumlahnya 709. Langsung dimasukkan dalam rumus. RXY sama dengan N sigma XY. N sigma XY. 10 didapatkan dari jumlah subjek A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Yang bila dijumlah yaitu ada 10 subjek dikali XY. XY tadi yang sudah ditulis dalam tabel, XY-nya sigma XY-nya 702 dikurangi sigma X. Sigma X tadi hasilnya 75 dikali sigma Y 80 per akar N. N tadi yaitu jumlah dari subjek, yaitu ada 10 dikali sigma X kuadrat.
sigma X kuadrat yaitu 687 dikurangi sigma X kuadrat jadi 75 kuadrat dikali N-nya 10 dikali Y kuadrat. Y kuadratnya sigma Y kuadrat 784 dikurangi sigma Y kuadrat yaitu 80 kuadrat. Langsung dicari hasilnya yaitu 10 dikali 702 hasilnya 7020 dikurangi 75 dikali 80 sama dengan 6000 per akar 10 dikali 687 sama dengan 6870 dikurangi 75 kuadrat sama dengan 5625 dikali 10 dikali 784 hasilnya 7840 dikurangi 80 kuadrat hasilnya 6400. 7020 dikurangi 6000 sama dengan 1020. 6870 dikurangi 5625 sama dengan 1245. 7840 dikurangi 6400 sama dengan 1440. Lalu dijumlah lagi 1020 ditulis per akar 1245 dikali 1440 hasilnya yaitu 1792800 sama dengan 1020 akar dari 1792800 yaitu 1338,95. 1020 dibagi 1338,95 yaitu 0,75. Jadi hasil perhitungan korelasi didapat R X Y sama dengan 0,76 dan termasuk pada interpretasi kategori kuat atau tinggi. Baik, di sini saya Irfa Romatul Aziza akan menyampaikan materi tentang uji korelasi produk momen dengan simpangan. Silahkan diperhatikan. Rumus yang kedua adalah produk momen dengan simpangan. Rumusnya yaitu RXY sama dengan sigma X aksen Y aksen dibagi akar dari sigma X aksen pangkat 2 kali sigma Y aksen pangkat 2. Dengan keterangan X aksen sama dengan X dikurangi X dan Y aksen sama dengan Y dikurangi Y. Kita ambil contoh kasus dari soal pada tabel 1 yaitu hasil pengukuran koordinasi mata tangan dan smash. Nah, di tabel 4 terdapat perhitungan korelasi produk momen dengan simpangan dan dijelaskan juga subjek A sampai subjek J menemukan X sama dengan sigma X per N sama dengan 75 per 10 memperoleh hasil 7,5. Sedangkan Y sama dengan sigma Y per N memperoleh hasil 8. Dengan rumus produk momen dengan simpangan dihasilkan atau diperoleh nilai 0,75 yaitu RXY sama dengan sigma X aksen Y aksen dibagi akar dari sigma X aksen pangkat 2 kali sigma Y aksen pangkat 2 sama dengan 102 dibagi akar 124,5 kali 144 sama dengan 102 dibagi akar 17.929 dan memperoleh hasil 102 dibagi lagi 133,9 hingga hasilnya 0,76. Dan dari perhitungan itu diperoleh nilai 0,76 dan termasuk pada kategori tinggi atau kuat.
Maka bisa dipahami bahwa menggunakan kedua rumus tersebut akan menghasilkan nilai yang sama. Terima kasih.